Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Pratama dengan NIM 130 2022 0305 dari kelas A8 jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang tugas 1 dari proyek 1 mata kuliah Rekayasa perangkat lunak objek dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Putri Lestari Lokaptasari Peuluano, Eskom MT. Kelompok saya itu terdiri dari Muhammad Asadullah Ishak, Muhammad Rifki Pratama, Dandi, Rahmat Hidayat, dan Dimas Saputra. Judul dari kelompok saya yaitu Requirements Analysis Dokumen Pengembangan Smart Parking Mall Nipah dengan integrasi pembayaran QRIS. Pertama, pendahuluan. Dokumen ini bertujuan untuk menyajikan analisis kebutuhan sistem mengenai pengembangan smart parkir motor di Mall Nipah dengan integrasi pembayaran QRIS. Sistem ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang ada pada sistem parkir konvensional dengan fokus pada efisiensi, kenyamanan, dan pengurangan kemacetan yang terjadi saat proses pembayaran. Integrasi QRIS diharapkan memberikan kemudahan transaksi yang lebih cepat dan praktis, serta mengurangi ketergantungan pada metode pembayaran tradisional seperti kartu e-tol dan uang tunai. Yang kedua yaitu sistem saat ini. Saat ini, sistem parkir di Mall Nipah hanya menyediakan dua metode pembayaran. Yang pertama, kartu e-tol. Pengguna parkir menggunakan kartu elektronik untuk melakukan pembayaran. Namun, tidak semua pengendara motor memiliki kartu e-tol, terutama pengendara yang tidak sering menggunakan jalan tol. Lalu yang kedua yaitu pembayaran tunai. Pengendara harus membayar langsung dengan uang tunai, yang dapat memperlambat proses dan menyebabkan antrian terutama pada jam sibuk. Kedua metode pembayaran tersebut memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kecepatan dan kenyamanan pembayaran, yang berpotensi menambah kemacetan di area parkir. Lalu yang ketiga ada sistem usulan. Integrasi pembayaran QRIS diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam sistem pembayaran parkir motor saat ini. QRIS atau yang biasa kita sebut Quick Response Code Indonesian Standard merupakan metode pembayaran berbasis QR yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi dompet digital. Dengan menggunakan QRIS, pengendara motor hanya perlu memindai kode QR untuk menyelesaikan transaksi yang dapat mempercepat proses pembayaran dan mengurangi kemacetan. Ringkasan, sistem smart parkir dengan integrasi pembayaran QRIS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi parkir motor dengan menggunakan teknologi pembayaran digital. QRIS dapat digunakan oleh pengendara motor untuk melakukan pembayaran parkir. Hal ini diharapkan dapat mempercepat transaksi, mengurangi antrean, dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna parkir. Lalu kita masuk ke kebutuhan fungsional. Yang pertama, ada pengguna dapat memindai kode QR untuk melakukan pembayaran parkir melalui aplikasi dompet digital yang mendukung QRIS. Yang kedua, yaitu sistem parkir menghasilkan kode QR yang dapat dipindai oleh pengguna untuk menyelesaikan pembayaran. Lalu yang ketiga, sistem dapat memvalidasi transaksi secara otomatis setelah kode QR dipindai dan pembayaran berhasil terverifikasi. Yang keempat yaitu notifikasi akan langsung dikirimkan kepada pengguna setelah pembayaran selesai. Kelima, laporan transaksi akan dihasilkan untuk pihak pengelola parkir guna memantau pendapatan dan aktivitas pembayaran. Yang keenam, sistem terintegrasi dengan sistem pengelola parkir yang sudah ada untuk memastikan kelancaran operasional. Untuk kebutuhan non-fungsional, selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Rahmat Hidayat. Yang pertama itu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional memiliki beberapa poin.
Yang pertama, usability, reliability, performance, supportability, implementation, interface, packaging, dan legal. Kita bacakan dulu yang pertama, poin pertama yaitu usability. Usability memiliki juga 2 poin. Yang pertama, antarmuka sistem harus sederhana, jelas, dan mudah digunakan oleh pengendara motor dari berbagai latar belakang dengan instruksi yang mudah diikuti. Yang kedua, aplikasi pembayaran QRIS harus mendukung berbagai dompet digital yang umum digunakan di Indonesia. Selanjutnya kita akan membacakan poin kedua, yaitu reliability, memiliki juga 2 poin. Yang pertama, sistem harus memiliki tingkat keandalan tinggi dengan waktu downtime yang minimal. Poin kedua, pembayaran harus diproses secara real time dan dapat diverifikasi dengan cepat. Selanjutnya kita akan mengalihkan ke poin ketiga, yaitu performance. Performance memiliki 2 poin, yaitu pertama, sistem harus dapat menangani volume transaksi yang tinggi, terutama pada jam sibuk, tanpa penurunan kecepatan atau kelembatan. Poin kedua, proses pemindaian QRIS dan pembayaran harus berlangsung dalam waktu kurang dari 5 detik. Selanjutnya kita mengalihkan ke poin keempat, yaitu supportability. Memiliki juga 2 poin. Yang poin pertama, sistem harus mudah dipelihara dan diupdate dengan dukungan untuk integrasi teknologi baru di masa depan. Poin kedua, tim teknis harus memiliki akses ke log dan laporan sistem untuk memonitor masalah yang mungkin terjadi. Selanjutnya poin kelima, yaitu implementation. Yang pertama, poin kedua memiliki 2 poin. Yang poin pertama, sistem harus dapat diimplementasikan tanpa mengganggu operasional parkir yang sudah ada. Poin keduanya yaitu proses implementasi harus mencakup pelatihan untuk pengelola parkir dan informasi kepada pengguna mengenai cara menggunakan sistem baru. Selanjutnya, poin ke-6 yaitu interface. Interface memiliki 2 poin. Pertama, sistem harus menyediakan antarmuka pengguna yang responsif baik untuk perangkat seluler maupun terminal parkir. Yang kedua, sistem backend harus menyediakan API yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi pembayaran QRIS. Selanjutnya kita mengalihkan ke poin ke-7, yaitu packaging. Memiliki 1 poin, yang yaitu sistem harus dapat dipaketkan dalam bentuk yang mudah dipasang dan dikelola oleh pihak pengelola parkir. Poin ke-8 yaitu legal, atau yang terakhir, memiliki juga 1 poin, yaitu sistem harus mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku terkait pembayaran elektronik dan transaksi digital di Indonesia, termasuk regulasi mengenai keamanan data pribadi dan transaksi. Mungkin itu poin yang pertama saya membacakan. Selanjutnya kita akan mengalihkan ke poin yang kedua, yaitu batasan. Batasan pseudo requirements memiliki 2 poin, yaitu pengguna QRIS hanya terbatas pada dompet digital yang mendukung standar QRIS. Kedua, sistem hanya dapat diterapkan pada lokasi parkir yang memiliki koneksi internet yang stabil untuk memproses transaksi QRIS. Poin pertama, poin di 3.5.1 skenario, terdapat tabel yang dimana di dalam tabel ini ada skenario, aktor, deskripsi, dan alur kerja. Dimana di skenario pertama yaitu masuk parkir, dan aktornya di sini yaitu pengendara motor atau sistem parkir. Sedangkan deskripsinya yaitu pengendara memasuki area parkir dan sistem mencatat data. Alur kerjanya itu terdapat 3 poin. 1. Pengendara mendekati terminal masuk. 2. Sistem mendeteksi kendaraan dan mencatat waktu masuk serta nomor polisi. 3. Tiket digital tercatat. Di skenario kedua, pemilihan metode pembayaran. Di skenario kedua ini aktornya yaitu pengendara motor, dan deskripsinya yaitu pengendara memilih metode pembayaran di terminal keluar parkir dan alur kerjanya yaitu pengendara berhenti di terminal keluar, sistem mencocokkan data
tiket dengan kendaraan. Monitor menampilkan opsi metode pembayaran. Di skenario ketiga yaitu pembayaran dengan kris. Aktornya yaitu pengendara motor dan sistem parkir juga. Deskripsinya yaitu pengendara menyelesaikan pembayaran parkir menggunakan kris. Alur kerjanya yaitu sistem menghasilkan kode QR atau barcode pada monitor. Pengendara memindai kode menggunakan aplikasi dompet digital. Contohnya itu kayak aplikasi Dana, kan banyak tuh aplikasi ini dompet digital. Sistem selanjutnya itu sistem memverifikasi pembayaran. Skenario kedua yaitu keluar parkir. Aktornya sama pengendara motor dan sistem parkir. Deskripsinya di sini pengendara keluar dari area parkir setelah menyelesaikan pembayaran. Alur kerjanya itu pertama sistem memvalidasi pembayaran berdasarkan data tiket. 2. Palang pintu terbuka otomatis jika telah berhasil diverifikasi atau dilakukan pembayaran. Oke, masuk ke poin 3.5.2 yaitu use case model. Baik, untuk menjelaskan diagram case model seperti pada gambar ini, penjelasan umumnya mengenai use case model ini yaitu terdapat beberapa aktor atau 2 aktor. Pertama itu ada pengguna dan admin. Pengguna menggunakan fitur parkir seperti masuk parkir, scan parkir, pembayaran, dan keluar parkir. Sedangkan di aktor admin yaitu memantau, mengatur sistem dan melakukan pencatatan serta validasi pembayaran. Di sini ada masuk parkir, di mana pengguna masuk ke area parkir lalu memarkir motor. Pengguna akan melakukan pemarkiran motor, dan pembayaran, di mana pengguna akan melakukan pembayaran. Use case ini memiliki ekstensi berupa pembayaran kris. Jika pembayaran dilakukan menggunakan metode kris, maka scan kris, pengguna memindai kode QR untuk memulai proses pembayaran. Notifikasi pembayarannya itu sistem pengiriman pemberitahuan bahwa pembayaran telah berhasil. Ini ada tuh keluar parkir, pengguna meninggalkan area parkir setelah menyelesaikan proses pembayaran. Data kendaraan, sistem yang menyimpan informasi kendaraan. Lalu sistem generate barcode atau QRIS, di mana sistem yang menghasilkan kode QR untuk pembayaran. Mengatur dan memantau sistem. Admin memastikan sistem berjalan dengan baik. Di pencatatan dan laporan yaitu terlibat aktor admin yang melakukan pencatatan dan menghasilkan laporan. Lalu validasi pembayaran, admin atau sistem memastikan pembayaran pengguna telah valid. Hubungan include ini menunjukkan bahwa suatu use case memerlukan use case lain agar dapat berjalan. Misalnya pembayaran menyertakan pembayaran kris, scan barcode menyertakan sistem QR. Keluar parkir menyertakan notifikasi pembayaran. Menurut hubungan extend menunjukkan fungsi tambahan yang dilakukan dalam kondisi tertentu seperti pembayaran kris yang hanya digunakan jika metode pembayaran adalah kris. Diagram ini membantu kita untuk memahami alur proses dalam sistem parkir, baik dari sisi pengguna maupun admin. Semua fungsi yang ditampilkan memastikan sistem bekerja efisien, mulai dari masuk parkir hingga keluar parkir. Di sini saya akan menjelaskan object models. Yang pertama ada data dictionary. Ini tabelnya. Yang pertama ada admin ID, tipe data string, yaitu ID unik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap admin dalam sistem. Kemudian ada nama, tipe data string, yaitu nama lengkap admin yang bertanggung jawab dalam pengolahan sistem parkir. Nama ini digunakan untuk identifikasi personal. Kemudian ada username, tipe data string, yaitu nama pengguna unik yang digunakan oleh admin untuk login ke sistem parkir. Username ini harus berbeda untuk setiap admin. Kemudian ada metode ID, tipe data string, yaitu ID unik untuk setiap metode pembayaran yang tersedia dalam sistem.
Kemudian ada nama metode, tipe data enum, yaitu nama metode pembayaran yang disediakan oleh sistem. Kemudian ada kendaraan ID, bertipe data string, yaitu ID unik untuk setiap kendaraan yang masuk ke area parkir. ID ini digunakan oleh sistem untuk melacak kendaraan selama berada di area parkir. Kemudian ada plat nomor, tipe data string, nomor plat kendaraan yang digunakan sebagai identifikasi kendaraan. Informasi ini diinput oleh sistem saat kendaraan masuk ke area parkir. Kemudian ada tipe kendaraan, tipe data string, yaitu jenis kendaraan yang masuk ke area parkir seperti mobil atau motor. Informasi ini dapat memengaruhi tarif parkir yang dikenakan. Kemudian ada status parkir bertipe data boolean, yaitu status kendaraan apakah masih berada di area parkir atau sudah keluar. Status ini digunakan untuk menentukan validitas pembayaran saat keluar parkir. Kemudian ada laporan ID, yaitu string, ID unik yang digunakan untuk setiap laporan transaksi. Kemudian ada periode, bertipe data string, yaitu rentang waktu laporan dibuat, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Informasi ini digunakan untuk menyusun laporan sesuai kebutuhan analisis. Kemudian ada total pendapatan, bertipe data float, yaitu jumlah pendapatan yang diperoleh dari transaksi parkir selama periode tertentu. Kemudian ada total transaksi, bertipe data integer, yaitu jumlah transaksi parkir yang terjadi selama periode tertentu. Kemudian ada transaksi ID, yang bertipe data string, yaitu ID unik yang diberikan pada setiap transaksi parkir. Kemudian ada waktu masuk, tipe data date time, yaitu waktu kendaraan memasuki area parkir yang dicatat secara otomatis oleh sistem. Data ini diperlukan untuk menghitung durasi parkir. Kemudian ada waktu keluar, bertipe data date time, yaitu waktu kendaraan keluar dari area parkir setelah menyelesaikan pembayaran. Kemudian ada status pembayaran, bertipe data string, yaitu status ini digunakan untuk memvalidasi kendaraan saat keluar parkir. Kemudian ada QR Code ID, bertipe data string, yaitu ID unik untuk setiap kode QR yang dihasilkan oleh sistem untuk pembayaran parkir. Kemudian kode, bertipe data string, kode unik dalam bentuk QR yang harus dipindai oleh pengguna untuk melakukan pembayaran. Kemudian ada status QR, bertipe data boolean, yaitu status validasi kode QR apakah sudah digunakan untuk pembayaran atau belum. Kemudian ada notifikasi ID, bertipe data string, yaitu ID unik untuk setiap pesan notifikasi yang dikirimkan kepada pengguna. Kemudian ada pesan yang bertipe data string, yaitu isi pesan yang diberikan kepada pengguna, misalnya konfirmasi pembayaran atau informasi lainnya. Kemudian ada waktu kirim yang bertipe data date time, yaitu waktu notifikasi dikirimkan ke pengguna oleh sistem. Kemudian ada kelas diagram yang terdiri dari admin, metode pembayaran, data kendaraan, laporan, transaksi, notifikasi, dan QR code. Yang dimana hubungannya admin ke transaksi, satu admin dapat mengelola banyak transaksi. Kemudian setiap transaksi hanya bisa mempunyai satu metode pembayaran. Kemudian admin bisa mengatur banyak laporan. Kemudian dalam satu laporan bisa mempunyai banyak data kendaraan. Kemudian admin bisa mengelola banyak data kendaraan. Setiap satu kendaraan bisa mempunyai banyak transaksi. Kemudian transaksi ke kendaraan, satu transaksi hanya bisa mempunyai satu data kendaraan. Kemudian transaksi ke QR code, satu transaksi hanya bisa mempunyai satu QR code. Kemudian transaksi ke notifikasi, setiap satu transaksi bisa mempunyai banyak notifikasi, namun sebaliknya satu notifikasi hanya bisa memiliki satu transaksi. Kemudian kita masuk di dynamic models. Yang pertama ada activity diagram. Activity diagram terbagi dua, ada yang pengendara dan sistem. Pertama, pengendara memasuki kemudian ada dynamic models yang terdiri dari activity diagram. Pertama, pengendara memasuki parkir, kemudian sistem mendata kendaraan, kemudian pengendara mengambil tiket, kemudian memarkir motornya. Sebelum keluar, pengendara harus membayar dengan memilih metode pembayaran,
Kemudian sistem menggenerate QR code. Setelah sistem menggenerate QR code, maka pengguna melakukan pembayaran, kemudian divalidasi. Jika tidak tervalidasi, maka akan kembali melakukan pembayaran. Jika tervalidasi, maka sistem mengupdate status kendaraan dan pengguna akan keluar dari parkir. Selanjutnya, ini adalah user interface yang terdapat QR code. Di sini terdiri ada nomor plat, waktu masuk, waktu keluar, dan biaya parkir. Serta ada juga instruksinya. Kemudian setelah pembayaran berhasil akan muncul notifikasi seperti ini. Selanjutnya 4 glosarium. Yang pertama ada admin, individu yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem parkir, termasuk melakukan konfigurasi, pemantauan, dan pengolahan transaksi. Kedua, antarmuka pengguna atau user interface, bagian dari sistem yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat, seperti layar terminal parkir. Ketiga, ada data log, yaitu rekaman aktivitas yang dilakukan oleh sistem untuk memonitor kinerja atau melacak masalah. Keempat, ada dompet digital, yaitu aplikasi atau perangkat lunak yang memungkinkan pengguna menyimpan uang elektronik dan melakukan transaksi secara digital. Kemudian ada downtime, yaitu waktu ketika sistem tidak dapat digunakan karena pemeliharaan atau gangguan teknis. Kemudian ada integrasi sistem, proses menghubungkan sistem parkir dengan Kemudian ada integrasi sistem, yaitu proses menghubungkan sistem parkir dengan layanan lain seperti pembayaran digital atau sistem manajemen. Kemudian ada kode QR atau Quick Response Code, yaitu kode matriks 2 dimensi yang dapat dipindai oleh perangkat elektronik untuk membaca informasi tertentu seperti data pembayaran. Kemudian ada QRIS, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu standar kode QR nasional di Indonesia yang digunakan untuk transaksi pembayaran digital melalui berbagai aplikasi. Dokumen ini disusun untuk menjadi pedoman pengembangan sistem smart parkir di Malinipa dengan implementasi sistem yang tepat dan perencanaan matang. Diharapkan proyek ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan parkir dan memenuhi kebutuhan pengunjung secara efektif. Mungkin ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.